Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia terobsesi ingin memiliki diri kamu. Jadi ini diperuntukkan untuk kolektif. Dimana kalau kolektif itu yang aku baca banyak orang. Yang namanya banyak orang dibaca, udah pasti energi tercampur. Jadi bisa vice versa, ada yang rasanya tapi juga yang tidak. Jadi perlu diingat kalau kamu juga harus bisa menelaah apa yang aku katakan. So, aku akan bacakan tentang energi kamu, baru energi orang itu. Dan perlu diingat, ini untuk fun reading ya. Jadi untuk fun-fun. Untuk happy-happy. Jadi kalau misalnya kamu datang dengan energi desperate, kamu tidak akan mendapatkan message yang sesungguhnya. Tapi kalau kamu datang dengan energi having fun, di situ kamu bakalan ada yang kena lah pesan aku. So, settingannya baru. Karena aku bukan di rumah. Jadi kamu tidak akan mendengar suara Tommy, suara kucing-kucing aku. Aku langsung aja mulai. Biasakan untuk clearing energi kamu dulu sendiri, agar saat aku lihat tuh, aku lihat yang bersih-bersih aja, oke? Jadi ini untuk kalian yang pengen tahu tentang siapa yang sangat ingin memiliki dirimu. Spirit guide, angel divine power, what like God and God says, I must say my ghost, I can speak the truth, give information and protection to central people who watch this video. Let's sing my ego so I can speak the truth. First thing I'm going to see about their energy first. For the people who watch this video, ada 3 of Wands, ada the Ace of Wands, ada sini ini energi kamu. Nanti aku tumpuk aja kalau gitu. Sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Ada Pisces juga di sini. Let's see. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Aku juga ngeliat di sini kamu adalah sosok orang yang sangat passionate tentang kehidupan, tapi agak mager orangnya. Energi kamu saat ini lagi menunggu. Apa yang kamu tunggu? Karena di sini waiting game. Kalau dari The Hangman itu kayak kamu hanging there. Apapun dalam situasi apapun, kamu bertahan sama situasi itu. Jadi kalau orang bertahan ya sama aja kayak nunggu gitu loh. Nah, dari sini dari The Hangman sebenarnya di sini ada rasa keikhlasan dari diri kamu. Cuman yang namanya The Hangman secara energi overall dia adalah sosok orang yang pasif. Dari The Three of Wands sendiri sebenarnya kamu ready buat moving on atau kamu ready buat memulai sesuatu yang baru. Cuman yang namanya dari Three of Wands ini adalah energi explorer kayak Dora. Jadi dimana kamu lagi exploring tentang aku tujuannya kemana, apa-apa yang pas untuk aku. Jadi gini, yang namanya Three of Wands itu, ini bisa energi kamu yang melihat ke future kamu nanti di future bakalan seperti apa gitu. Ini energi kamu, ini juga sangat passionate, ada sesuatu yang tumbuh, ada gairah yang muncul. Aku nggak tahu ini kenapa gairahnya tiba-tiba muncul. Ada yang mungkin ada yang tumbuh gairahnya, tapi ada juga yang tiba-tiba gairah itu bisa sexuality, bisa konteksnya bisa hal-hal lain. Tapi memang kalau gairah udah pasti chemistry. And then di sini ada the Nine of Pentacle. Nine of Pentacle itu representasikan energi kamu yang memang nyaman sama finansial, sama keadaan diri kamu saat ini. Ini keadaan kamu saat ini memang lagi banyak kenyamanan ya. So di sini juga finansial oke, memanjakan diri sendiri. Aku bakal langsung move aja ngeliat energi orang itu. Spirit guide, angel divine power, like God and goddesses. Give information and protection to certain people who watch this video. They ask about who is obsessed to wanting to have them. Tell me about this person energy. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Who is this person? Strong di Capricorn. Dia nafsunya besar.
Dia adalah tipe orang yang nafsunya besar. Energinya saat ini memang lagi terbelenggu sama hal-hal yang berbau pleasure, berbau gairah dan nafsu. Kenikmatan duniawi. Dia mudah terperangkap sama kenikmatan duniawi. Energinya memang orang yang tegas. Saat ini kalau dibilang kayak gimana, lagi pasti memang lebih besar di ego ya. Egonya lagi gede banget. Cuman aku ngeliat di sini dia orang yang mudah untuk ngebantuin orang lain. Dia tidak mampu untuk saat ini ya. Untuk saat ini belum mampu untuk melihat titik kebahagiaan dirinya. Karena semuanya masih dipukul soal material things atau sexuality. Jadi contoh, dia kalau nilai seseorang berdasarkan fisik, kalau nilai seseorang berdasarkan keuangan dan so on. Emang ada titik itu gitu. Cuman yang namanya the devil ini istilahnya it change. Dia terbelenggu bukan karena pengennya sendiri, karena memang keadaan yang membelenggu dia. Jadi keadaannya dia saat ini lagi terbelenggu. If you're dealing sama Capricorn, kamu dealing sama orang yang kepalanya cukup batu. Jadi dia bakalan galak banget dan defensif banget kalau disinggung untuk hal-hal yang kayak sisi negatifnya dia. This person gak suka criticize, gak suka dikritik. Aku bakalan lihat tentang siapa dia yang terobsesi memiliki diri kamu. Okay. Spread guide, angel, divine power, like God and Genesis. Harmony, my ghost can speak the truth, give information and protection to future people who watch this video who is obsessed to have them. Ya, dia punya ambisi yang cukup besar. Di sini Aries, Leo, Sagittarius yang cukup besar. Di sini the Knight of Swords, very dramatic person. Kamu contoh ya, nggak sengaja gitu loh, miskomunikasi sama dia. Oh, dramanya parah banget. Passive aggressive, yes. Cuman dia lebih seperti kayak nunjukin kayak, kalau kamu nyakitin aku tuh kayak gini gitu. This person tapi very loving person ya. Kalau aku lihat ada Pisces, Scorpio, Cancer. Who is this person? The Page of Pentacle keluar lagi. Dia tuh gini, dia tuh mampu mengorbankan kekayaan, kenyamanannya dia untuk seseorang yang dicintainya tuh nyaman. Contoh, dia cuma punya 10, dia butuh 5. Kamu maunya 10, dia bakal ngasih 10 itu ke kamu. Apa yang dia butuh dia nggak terpenuhi, nggak masalah gitu. Jadi ada sisi pengorbanan dia seperti itu. Makanya kenapa apapun yang dilakukan dia tuh selalu bisa untuk ditolerir ya. Is that right? Tolerir. Ya, ditoleransi. Mampu bisa ditoleransi karena ada sisi baiknya juga. Dia adalah sosok orang yang lumayan dominan. Kalau kamu feminin, kamu dealing sama maskulin, orang yang punya sisi maskulinnya yang sangat besar. Kalau misal kalian maskulin yang nonton ini, kamu dealing sama seseorang yang punya energi dominan walaupun dia feminin, energinya kerasa banget. Jadi dia tuh tipenya memang mendominasi. Dia adalah sosok orang yang sangat stylish, up to date banget. Dari The Queen of Wands sendiri, kamu lihat pakaiannya very lavish. Dia suka hal-hal yang branded dan berbau luxury. Terus aku juga ngeliat di sini dia adalah sosok orang yang mempunyai kemudahan untuk meraih sesuatu. Jadi dia kalau mau sesuatu tinggal tunjuk, dia bisa raih itu. Gitu. Terus aku ngelihatnya di sini dari Knight of Swords sendiri, dia tipenya memang dia suka hal-hal yang berbau gosip-gosip. Aku nggak ngerti kenapa dia suka gosip, suka suka chatty, suka ngobrol. Terus dari The Knight of Swords sendiri, ini balik lagi sisi dia yang kurang bisa mengontrol emosinya, kurang bisa mengontrol soal kata-kata yang dikeluarkan. Jadi sangat dramatik, aku bilang. Dari itu Pentacle sendiri, ini bisa dua kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama dia sudah punya seseorang yang diprioritasin. Ini untuk beberapa dari kalian aja, karena aku ngeliat memang banyak. Maksudnya banyak tuh energinya untuk ini cabangnya banyak. Ada juga yang jarak
perbedaan jarak antara kamu sama dia. Ini juga ada lagi yang ngomongin soal tidak mampu untuk memprioritaskan cinta, karena yang diprioritasin bisa keluarga atau keuangan gitu. Jadi kalau dari Two of Pentacles sendiri, energi life force-nya kan besar. Jadi mau kamu pergi kemanapun, kamu akan nempel ke dia, dia pun juga akan seperti itu. Dari Two of Cups, sebenarnya ini kayak partnership. Dia bisa mengisi kekosongan kamu, kamu bisa mengisi kekosongan dia. Dimana hal tersebut bisa saling support akhirnya. Saat orang saling support satu sama lain, itu cintanya yang tidak bisa untuk digantikan. Karena kalau udah supportive, kita tuh orang-orang kayak gini, dan orang-orang kayak kamu, cari yang supportive itu agak sulit, karena pasti ada demanding lah, ada minta ini itu, maunya ini itu gitu, ada kekangan dan segala macam. Ini dia supportive banget ke kamu gitu. So orangnya tipenya seperti itu. Aku bakalan lihat lagi lebih dalam tentang orang ini. Siapa? Who is this person? Dear Spirit Guide, the Angel of Power, like guiding us. Show me about who is this person. Ada Three of Swords, Two of Cups lagi. Ini kemungkinan kalian udah jadian atau udah pasangan, atau bahkan ada yang bakalan jadi what? Bakalan ada sebuah komitmen, ada sesuatu yang official, kayak jadian gitu. Ya, ini mau kamu kemanapun perginya, ini akan takdirnya ke kamu. Dari The Judgment, Two of Cups, kamu bisa dealing sama sosok orang yang memang sangat mengutamakan soal kejujuran. Dia jujur loh. Kalau dia orangnya tuh, aku nilai seseorang berdasarkan fisik dan segala macam, dia jujur. Dari sini, kalau kamu nanya siapa ya, dari Three of Swords sendiri, pertama dia pernah punya, nih balik lagi, ini soal dari Three of Swords ada cabang nih, jadi ada banyak nih. Ada yang pernah kehidupannya, apa nih namanya, dulunya dia punya komitmennya kandas. Ada yang pernah kayak gitu, ada yang pernah merasakan kekecewaan, ada yang pernah di grup satu lagi, ada yang pernah nggak sengaja untuk nyakitin kamu, atau ada miskomunikasi, atau juga sebaliknya kamu yang melakukan itu. Nah, dari Three of Swords sendiri juga ada yang third party situation. Tapi untuk beberapa grup ini juga ada yang dealing sama seseorang yang punya trauma banyak banget masa lalu. Jadi very complicated person. Makanya kenapa aku bilang bisa ditoleransi, bisa dimengerti kenapa dia berbuat hal-hal yang seperti aku bilangnya shallow ya, cetek ya, karena dia punya masalah yang seperti itu gitu. Cuman dari Two of Cups sendiri, dia tuh kayak ada rasa apa ya, magnetik ke kamu. Kalau kamu nanya siapa, ini jelas banget loh, kamu bisa suka sama orang ini atau orang ini suka sama kamu. Jadi ada saling rasa suka gitu. Terus yang aku lihat di sini, orangnya pintar untuk bikin planning ke masa depan. Dia juga pintar untuk menelaah situasi. Dan kalau dari Judgment sendiri, aku melihatnya ya bisa dibilang dia pun sadar untuk ketemu sama kamu juga ini bagian dari takdir. Aku pause dulu karena ternyata bateraiku mau habis. Halo, jadi aku bakalan lanjutin tentang dianya siapa pakai tarot deck yang lain, oke? Spirit Guide, Angel, Divine Power, like that, Ingerses. Kalau dari sini kayak udah jelas tadi, sebenarnya memang meant to be karena di sini ada takdir. Cuman kalau misal kamu tanya lebih detail lagi siapa orangnya, kamu itu bisa dealing memang sama seseorang yang mempunyai apa ya, ketertarikan satu sama lain. Jadi ini kayak energinya kalau misalnya kenal pun udah kayak pacaran gitu. Jadi saat pertama kali deket pun udah kayak ada getaran-getaran seperti itu. So let's see ya,
Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Goddesses. Honestly, my ghost, I can speak the truth. Give information and protection to the people who watch this video. I need to know about who says wanting to have the people who watch this video. Siapa yang terobsesi untuk memiliki mereka? Ada the King of Swords, orangnya juga pasti-pasti aja ya kalau aku lihat di sini. Ada the Queen of Wands, ada the Queen of Wands 2 kali. So ini kayak konfirmasi tentang sosok orang yang memang mudah mendapatkan apa yang dia mau. Kalau dia mau A, ya dapatnya A gitu. Let's see ya, who is this person? And then dari sini ada Two of Swords. A lot of two ya di sini. Ada Two of Swords, ada Two of Cups, Two of Wands, sama Two of Pentacle. Semua angka 2 keluar. Aku ngeliat dia sosok yang independen. Sebenarnya nggak butuh validasi dari orang-orang kalau aku lihat. Di sini ini kan yang tadi aku bilang ya. Kamu ketemu dia tuh bagaikan takdir. Di sini ada Judgment, you can be dealing sama Libra. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, and then di sini juga ada Gemini. Cuman dari Two of Swords, Two of Wands, Two of Cups, Two of Pentacle, semua bahan dasar untuk menyatukan umat manusia di sebuah hubungan yang serius, di hubungan yang layak kayak partnership, di hubungan di mana saling mengasihi dan saling menyayangi, saling menguatkan satu sama lain tuh dapat gitu. Karena pertama gini, dari segi sifatnya dia itu bisa cocok sama kamu. Walaupun memang di sini ada the devil dan ada passive aggressiveness, ada suka ngatur ini itu, cuman cocok. Dari kamu yang pasif. dari the cup sendiri, cara dia mencurahkan cinta itu cocok sama cara kamu mencurahkan cinta. Cara dia untuk mensupport kamu sama kamu support dia juga cocok. Cara kalian berpikir pun bisa klop gitu. So di sini aku ngelihatnya memang tidak dipungkiri mungkin dari kamu yang denying atau dianya yang denying about this union, tapi nggak bisa nggak bisa dibohongin gitu. Yang namanya chemistry dan ketertarikan satu sama lain tuh ada. Nah dari sini aku ngelihatnya juga kamu bisa dulu sama orang yang memang very bossy, yang kayak suka ngatur ini itu, really want to control everything. Jadi pengen kontrol semuanya. Aku harus kayak gini, kamu harus kayak gitu, biar semuanya damai-damai aja gitu. Terus kalau aku lihat di sini, dia sangat to the point orangnya. Makanya saat datang ke dalam hidup kamu, dia bukan yang tipe-tipe yang sembunyi-sembunyi. Bukan tipenya yang kayak diam-diam aja melihat situasi, enggak, langsung gercep gitu. Karena dari King of Swords semua yang dia kasih tentang kepastian. Tapi balik lagi di sini, kamu punya idealisme sendiri atau kamu punya ego sendiri, dia juga punya ego sendiri. Ego kalian berdua itu bagaikan sebuah batasan ya, sebuah tantangan untuk kalian berdua. Karena di sini kelihatan yang kalian berdua tuh kayak apa ya, bisa dibilang punya kekuatan masing-masing gitu. Ini aku ngeliatnya dia adalah sosok orang yang cukup jujur. Aku juga ngeliat dia cukup berambisi untuk kesuksesan ya. Jadi memang fokusnya dia selain di kamu atau percintaan, dia fokusnya ke materi. Karena balik lagi ke The Devil tadi, dia menilai segala sesuatu based on material things gitu. Kekuatan materi, kedudukan, dan segala macam. Oke. Terus di sini aku ngelihat dia punya stamina yang bagus. Jadi dia tuh cukup apa ya? Kalau aku lihat dia nggak bertahan di tempat-tempat yang panas ya, tempat-tempat yang dingin. Dia justru sukanya tempat-tempat yang kayak banyak samarnya gitu. Terus aku juga ngeliat kamu atau dianya yang punya ketertarikan sama aktivitas yang mengasah stamina yang keluar keringat. Terus kalau aku lihat di sini dari The King of Swords sendiri, aku ngeliat di sini dia juga punya intuisi yang bagus, cuman dia tidak memahami itu as an intuition. Yang dia paham adalah dia pintar. Jadi gitu.
Aku bakalan lihat dari pesan dari Oracle Card untuk hubungan kalian. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, White Light God, and Goddesses, give a message about this connection. Ada release your ex, the time has come to clear your energy. Ini bisa pesan untuk kamu atau untuk dia ya. Ini kan ada energi union. Apapun yang kamu hadapin, misalnya kamu masih punya masa lalu, contoh ya, masih tergantung sama masa lalu tuh kayak masih mikirin mantan, masih kesel sama mantan, masih punya kenangan-kenangan sama mantan, masih cekin, ngecek si mantan kamu lagi apa, lagi ngapain. Ini dirilis dulu. Rasa dendam, rasa kesel, rasa sebel dirilis dulu. Saya rilis energi itu susah-susah gampang ya. Ada orang yang sesimpel as niat, ada orang yang mesti usaha banget sampai kayak harus bertapa. Konotasi bertapa tuh kayak reflection dulu. Ada this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Jadi ini bisa jadi sosok orang yang memang diperuntukkan untuk kamu. Jadi the one itu, kalau bagi aku tuh, the one itu tuh apa ya, bagaikan ini loh yang dikirim Tuhan untuk aku gitu. Ada wedding, the situation involve marriage. Jadi kemungkinan juga ada komitmen lebih dari sekedar pacaran. Dan untuk kalian yang sudah punya pasangan, ini kemungkinan memang pasangan kamu ya. Cuman dari Two of Cups, ada 2 Two of Cups di sini kelihatan kamu pun menyukai orang ini, mencintai orang ini. Dari children, your love life is being affected by children. Nah kan tadi aku bilang dia punya masa lalu. Untuk beberapa dari kalian, balik lagi ini ada cabangnya. Untuk beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang mempunyai anak, mempunyai keturunan. Untuk satu lagi, dealing sama seseorang yang memang ini kayak best friend. Kamu udah kenal lama dari kecil, udah lama banget di sini karena ada puppy love. Untuk satunya lagi, saat kalian bertemu, ada isu-isu soal childhood memories yang terpancing. Ada childhood trauma juga yang terpancing. Untuk yang lainnya lagi, di sini ada, aku melihatnya salah satu dari kalian itu bakalan manja banget kayak anak kecil, salah satu bakalan melindungi, dan itu yang akan menjadikan siapapun itu si energi manja-manja ini yang kayak bikin lem, kayak glue gitu. Oke? Banyak cabangnya. Aku bakalan lihat tambahan lagi tentang who is this person dari Oracle Card. Who is this person? Tell me about this person element. Ada meditation, I meditate daily to allow universal wisdom to flow through me. Aku ngeliatnya dia suka bermeditasi every day, almost every day, tiap pagi bermeditasi sambil berdoa. Aku ngeliatnya juga dia paham tentang energi alam semesta. Ini bisa kamu juga ya, karena di sini ada Hangman. It might be your energy. Cuman dari meditation ini kamu lihat ini ada angka 2 lagi. Jadi ini ada air elemental juga, ada Libra, Gemini, Aquarius. Cuman kalau yang namanya meditasi, ini saran aku perbanyaklah untuk bisa fase dimana mungkin kamu banyakin meditasi. Aku konsep meditasi bisa saja kayak kamu duduk berdiam diri untuk kontemplasi, cuman atur nafas, olah nafas. Jadi kamu kayak meresapi apa pesan-pesan dari alam semesta, apa yang alam semesta berikan, entah itu ada angin, entah itu rasa panas, entah itu apapun. Coba
resapi dulu. Terus di sini nanti ada sebuah pesan untuk kamu tentang orang ini. And then di sini crown chakra, I know I'm part of a source and my life is guided by divine wisdom. Nanti lama-lama orangnya cukup dewasa. Aku lihat di sini angka 8, angka 2, itu bisa jadi angka yang signifikan untuk dirimu sama dia. Angka 9 juga. Di sini ada dia adalah sosok orang yang cukup pintar, cukup istilahnya apa yang isi kepalanya itu cukup intelektualnya bagus. Jadi aku juga ngeliat di sini dia punya kreativitasan yang bagus untuk memecahkan sebuah solusi. Terus nanti lama-lama dia akan jadi orang yang dewasa. Terus aku lihat di sini semuanya kan di sini kayak merem ya. Jadi kalau aku lihat sih sebenarnya dia punya intuisi yang cukup kuat banget. Tapi dia tidak tenggelam dengan label itu as a spiritual. Jadi yang aku lihat dia masih menggunakan rationality dan logika. So aku bakalan lihat tentang the outcome of the situation. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, what like that in the distance. Tell me about the outcome of the situation. Okay. Ada The Queen of Cups. Siapapun kalian yang energi femininnya besar yang nonton ini, kalian akan diprioritasin. Untuk kalian yang energinya maskulin, dia bakalan benar-benar bucin banget sama kamu, baper parah. Tapi karena bapernya ini yang tadi aku bilang, ego kalian masih gede banget. Ini ada malah kalian bisa berkompetisi satu sama lain. Untuk aku paling benar. Aku yang paling benar. Enggak, kamu salah. Enggak, kamu yang salah, kayak gitulah. Ada, kalau aku bilang sih ini bumbu ya, karena kalau konflik-konflik kayak gini, balik lagi ini dasarnya dari ego. Cuman kamu juga harus memahami bahwa ego itu tidak akan memberikan kamu kemenangan apa-apa. Ini walaupun kamu sedang bertengkar, terus kamu menang pertengkaran itu, atau cek-cek itu kamu menang. Sebenarnya itu cuma kayak bagi aku kemenangan palsu ya, karena salah satu dari kalian tidak akan merasakan kebahagiaan di situ. Kalau orang yang kita sayangin terus merasa tidak bahagia dalam sebuah cekcok atau dalam sebuah tukar pikiran lah, kita ngomongnya tukar pikiran, berarti di situ there's something wrong di situ gitu. Karena love is not, cinta tuh bukan tentang kayak siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Ini harus cari jalan tengah di mana kamu harus berjalan bersama-sama lewat jalan tengah gitu. Tell me more about the outcome of the situation. Di sini ya ini konfirmasi kalau salah satu dari kalian ada yang childish banget ya, ada yang kayak kekanak-kanakan banget. Cuman salah satu dari kalian, ini role-nya ada yang melindungi, mengarahkan, ada juga yang diarahin gitu. Cuman kalau namanya The Fool itu selalu ngomongin soal new beginning. Kamu akan ngerasa happy-happy aja menjalaninya. Terus aku juga di sini lihat sarannya sebenarnya jangan reckless, jangan ngambil keputusan berdasarkan perasaan sesaat. Saat lagi marah, lagi emosi, atau lagi happy banget kan kita suka tidak akan pernah memahami tentang entah janji kita ke depannya akan seperti apa atau omongan kita ke depannya seperti apa. Ini harus dipikirin lebih-lebih lagi. Cuman kamu di sini juga ada perjalanan baru yang benar-benar kamu udah punya bekalnya semuanya. Untuk kalian berdua, kalau disatukan bekalnya ada semua.
Yang tadi aku bilang, di sini ada pentacle, ada cups-nya, ada wands-nya, ada swords-nya. Jadi untuk komunikasi aman, dari untuk kestabilan juga aman, dari cintanya juga aman, dari segi material things, keberadaan orang itu juga ada gitu. Untuk the outcome, balik lagi di sini, siapapun yang diprioritasin bakalan ngerasa kayak raja atau ratu gitu. Aku bakalan lihat message-nya lagi ya tentang hubungan kalian berdua. Apa yang perlu kamu tahu tentang hubungan ini? What do you need to know for this union? Dear Spirit Guide, what do they need to know about this union? Ada the Seven of Cups. Kamu harus decided, harus menentukan kamu maunya apa sebelum kamu menjalani hubungan sama siapapun, atau sudah menjalani hubungan sama siapapun. Dari diri kamu sendiri harus tahu maunya apa. Jangan cuma udah aku ngikutin aja gitu. Jangan kayak gitu. Ini ada the Hangman. Yang perlu kamu tahu di dalam hubungan ini adalah sebenarnya untuk soal kebahagiaan kamu sendiri yang memegang kuncinya. Dari the Hangman sendiri, walaupun kamu bertindak pasif, bertindak pasrah-pasrah, ikhlas-ikhlas aja, tetap manusia itu harus menjalani sebuah kewajiban sebagai manusia, yaitu berusaha gitu. Dari sini aku melihatnya memang alam semesta akan membantu kamu, cuman balik lagi untuk mencapai kebahagiaan yang pengen kita raih banget. Di sini kamu harus milih sendiri, tentuin maunya apa, lalu membahagiakan diri sendiri dulu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga membantu. Kalau misalnya kamu mau dilanjutkan pakai energi khusus untuk diri kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye. Thank you.